Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sultan Maulana Ismail dengan NIM 073002300091 akan mempresentasikan tugas 3 saya pada matkul Sistem dan Metode Penambangan. Menjawab soal nomor 1. Pada UU nomor 3 tahun 2020, pasal 1 disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan dimulai dari penyelidikan umum, yaitu kegiatan yang meliputi hmm, studi mengenai daerah, lokasi, tempat akan dilaksanakannya penambangan. Kemudian eksplorasi adalah kegiatan mencari mineral berharga tersebut sehingga dapat diketahui geometri, volume, jumlah, dan lokasi detailnya. Selanjutnya adalah studi kelayakan, adalah sebuah proyek pertambangan yang dapat ditambang bernama bagi aspek ekonomi. Jadi penentu, studi kelayakan merupakan penentu dari kegiatan penambangan apakah layak secara ekonomi maupun teknis untuk dilaksanakan. Kemudian konstruksi yang sudah saya pelajari, konstruksi ini termasuk development atau pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan penambangan seperti jalan tambang, perkantoran, dan mes untuk pekerja. Kemudian penambangan yaitu kegiatan pengambilan biji atau ore atau batu bara itu sendiri. Pengambilannya dimulai dengan pemberaian, kemudian penggalian atau pemuatan, kemudian pengangkutan, kemudian ada pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan. Dari namanya sendiri, pemurnian atau pengolahan ini berbentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas atau nilai jual dari komoditas itu sendiri. Misalnya batu bara, pengolahannya ada dua, yaitu crushing, yaitu proses pengecilan, dan washing plant, yaitu pencucian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria dari konsumen, sehingga nantinya nilai jual dari komoditas batubara tersebut dapat lebih tinggi. Kemudian ada pengangkutan dan penjualan. Ini tahap selanjutan dari pengolahan, yaitu pengiriman dari lokasi pengolahan ke tempat konsumen. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan pasca tambang, yaitu kegiatan setelah tambang benar-benar selesai beroperasi atau tidak ada kegiatan penambangan apapun, di mana lahan tambang dapat dikembalikan seperti semulanya, walaupun tidak sepenuhnya dapat dikembalikan seperti semulanya, setidaknya vegetasinya dapat dikembalikan seperti semula, seperti flora dan fauna yang terdapat pada sebelum penambangan dilakukan, atau bisa dijadikan dialihfungsikan menjadi tempat wisata dan sebagainya. Lanjut ke soal 2 bagian A.
Pembagian komoditas. Dalam Kepmen tersebut, komoditas tambang dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada tiga, yaitu yang pertama mineral bukan logam dan batuan, kemudian batu bara, kemudian mineral logam. Mineral bukan logam atau batuan meliputi mineral industri seperti pasir kuarsa, bentonit, zeolit, dan berbagai jenis batuan lainnya yang digunakan untuk keperluan konstruksi atau industri. Kemudian ada batu bara, termasuk semua bentuk batu bara mulai dari lignit atau batu bara dengan kalori rendah hingga antrasit dengan batu bara kalori tinggi hingga 8.000 kalori. Dan terakhir adalah mineral logam seperti emas, tembaga, nikel, timah, dan bauksit. Kemudian ada perbedaan isi studi kelayakan. Kepmen ini menetapkan bahwa isi studi kelayakan berbeda untuk setiap komoditas karena sifat dan kebutuhan eksploitasi yang berbeda. Dimulai dari mineral logam. Kajian geologi dan cadangan memerlukan survei lebih detail untuk mengidentifikasi kualitas dan jumlah cadangan. Teknik penambangan sendiri juga berbeda tergantung dari lokasi ore deposit itu sendiri. Kemudian pengolahan dan pemurnian. Proses pengolahan untuk mineral logam meliputi proses fisika dan kimia untuk mendapatkan logam murni. Kemudian dari batu bara, kajian geologi dan cadangannya, studi lebih banyak difokuskan pada kualitas dan ketebalan lapisan batu bara serta proyeksi lapisan yang dapat dieksploitasi. Untuk teknik penambangannya, batu bara biasanya menggunakan tambang terbuka atau kalau batu bara tersebut eh, memiliki dip kurang dari 10 derajat atau bisa dianggap landai, biasanya menggunakan strip mining atau pengupasan. Kemudian pengolahan batu bara tidak memerlukan pemurnian seperti mineral logam, namun perlu proses pencucian untuk meningkatkan kualitas. Lanjut ke mineral bukan logam dan batuan. Kajian geologi dan cadangannya biasanya mencakup estimasi volume dan mutu bahan. Teknik penambangannya, metode yang digunakan cenderung lebih sederhana seperti tambang terbuka. Seperti contoh pada gambar, ini adalah batu gamping atau limestone. Metode sistem penambangan yang biasa digunakan untuk menambang limestone adalah sistem quarry. Karena limestone sendiri merupakan batuan yang kuat sehingga penambangan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Dan pengolahan mineral bukan logam umumnya hanya melibatkan proses fisika seperti pemotongan, penghancuran, dan pengayakan. Perbedaan juga dapat dilihat dari recovery penambangannya. Recovery penambangan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara produksi penambangan mineral atau batu bara dari pit run of mine dengan jumlah cadangan mineral atau batu bara yang diestimasi pada periode dan lokasi tertentu. Maksudnya adalah eh, maksud dari recovery ini adalah material yang diambil itu sejumlah persen tertentu dari jumlah cadangan yang telah diketahui. Seperti pada tambang terbuka paling sedikit 90%. Berarti material berharga yang diambil itu minimal 90% dari cadangan yang diketahui. Kemudian ada tambang batu bara bawah tanah paling sedikit 70%,
tambang biji bawah tanah paling sedikit 70%, kapal keruk dan kapal isap paling sedikit 90%, kemudian tambang semprot paling sedikit 80%. Lanjut ke soal nomor 2 bagian C. Contoh isi studi kelayakan untuk komoditas batu bara berdasarkan Kepmen SDM adalah berikut. Yang saya tampilkan di sini adalah komponen utama yang harus ada dalam studi kelayakan untuk komoditas batu bara. Yang pertama adalah aspek geologi. Pemetaan dan analisis geologi mendalam untuk memahami ketebalan, kualitas, dan sebaran lapisan batu bara. Sehingga estimasi cadangan batu bara yang layak untuk ditambang termasuk perhitungan cadangan tertambang dan cadangan tertunjang. Uji laboratorium untuk menentukan nilai kalori, kadar abu, sulfur, dan kandungan lainnya yang menentukan kualitas batu bara. Kemudian ada aspek teknik penambangan. Ini mencakup perencanaan metode penambangan yang sesuai, biasanya tambang terbuka, tergantung pada lokasi dan kedalaman lapisan batu bara yang ingin ditambang. Desain tambang yang mencakup sistem pembukaan, penambangan, serta transportasi batu bara dari tambang ke fasilitas pengolahan atau di titik distribusi. Perencanaan dan pemilihan peralatan tambang yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian, ada aspek pengolahan batu bara. Rencana pengolahan seperti proses pencucian dan peningkatan kualitas batu bara atau coal upgrading jika diperlukan. Desain fasilitas pengolahan seperti desain washing plant untuk meningkatkan kualitas sesuai kebutuhan pasar, pengaturan, dan pengolahan stockpile untuk penyimpanan batu bara yang sudah siap dikirim. Kemudian ada aspek ekonomi, mencakup analisis biaya investasi dan biaya operasional termasuk pembelian alat berat, pembangunan infrastruktur, dan biaya pengolahan. Kemudian ada aspek lingkungan, yaitu di dalamnya ada identifikasi dampak lingkungan potensial dari aktivitas penambangan, seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lahan, termasuk juga pencemaran suara. Rencana pengolahan lingkungan yang mencakup pengendalian debu, pengolahan air limbah, dan pengolahan limbah padat. Karena pada tambang batu bara biasanya akan terdapat SAM atau tampungan air asam. Sebelum air tersebut dilepaskan ke badan air seperti sungai, air tersebut harus melalui beberapa tahapan, contohnya masuk ke settling pond. Settling pond itu adalah kolam pengendapan. Di settling pond sendiri, air akan disesuaikan pH-nya dengan pH netral, yaitu penambahan zat dengan pH basa sehingga nantinya air asam tersebut dapat dinetralkan. Lanjut ke kajian dampak sosial terhadap masyarakat setempat seperti perubahan ekonomi dan dampak sosial budaya. Rencana pengembangan masyarakat dan upaya mitigasi dampak sosial. Penyusunan rencana kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area tambang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian lanjut ke soal ketiga mengenai opini terhadap pertambangan dan studi kelayakan. Opini saya, tambang adalah sebuah kegiatan yang selalu mengiringi proses kemajuan-kemajuan peradaban manusia. Tanpa daya tambang, inovasi dan teknologi tidak akan terwujud. Sepenting itulah tambang dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan studi kelayakan. Dalam dunia pertambangan, studi kelayakan merupakan hal terpenting di samping mineral berharga itu sendiri. Tanpa adanya studi kelayakan, sebuah kegiatan penambangan tidak akan berhasil dengan maksimal. Pentingnya studi kelayakan sendiri dapat kita bagi menjadi tiga. Pertama, studi kelayakan dapat menjadi bukti secara
terstruktur bahwa proyek yang akan dijalankan dapat berlangsung dan memberikan keuntungan secara ekonomi. Kemudian, studi kelayakan dapat menjadi informasi acuan ketika akan merancang dan membangun berbagai media untuk operasional penambangan. Yang terakhir, studi kelayakan dapat membantu dalam memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh calon investor atau pemodal, sehingga penggalangan dana pun akan lebih mudah dilakukan. Informasi tersebut dapat memuat berbagai rencana, gambaran, dan target proyek. Maka dari itu, studi kelayakan tidak dapat diabaikan bagi setiap pemilik bisnis atau proyek pertambangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.